Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember, saya Chandra Susetyo Utomo, SDN Blagawarono 1 Panti. Saya Trisno Setianto dari SDN Ajung 3 Kecamatan Kalisat. Saya Edi Hartono dari SMA Negeri Kalisat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Tris di suasana hari ini? Alhamdulillah baik Pak Chandra. Gimana kabarnya Pak Chandra juga? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Tris. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pra-observasi, saya nanti pada waktu coaching akan memberikan rubrik penilaian proses dari coaching, dari coach dengan coachee Pak Tris. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Tris selaku coach nantinya di dalam proses observasi gitu. Pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Tris selaku coach nantinya kepada coachee? Adapun kompetensi yang ingin kita kembangkan adalah kompetensi proses Pak, dalam bagaimana kita menentukan aksi dan kemudian bagaimana melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti itu kompetensi yang akan dilakukan pada waktu observasi. Untuk yang kedua, dari kompetensi itu kompetensi yang apa yang kompetensi apa yang spesifik yang akan dilakukan Pak Tris pada proses observasi coach dengan coachee nantinya, Pak? Kompetensi secara spesifik yang ingin kita kembangkan adalah menentukan aksi dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik, betul. Dan yang selanjutnya dari proses coaching dan di dalam observasi, indikator apa yang akan yang dimunculkan oleh Pak Tris pada waktu proses coaching antara coach dan coachee, Pak Tris? Indikator yang ingin kita kembangkan bagaimana seorang coachee menentukan permasalahan dan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan sesuai dengan alur cerita. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak. Demikian Pak Tris proses pra-observasi coaching yang nanti akan dilakukan observasi antara coach dan coachee. Silakan Pak Tris melakukan observasi antara coach dan coachee. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Edi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik Pak, tapi gini, ada sesuatu yang masih mengganjal di benak saya Pak Yanto. Oh, sepertinya ada yang mau disampaikan ini Pak Edi. Benar sekali Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Edi? Begini Pak Yanto, saya punya siswa ini. Dia sebelumnya ikut ekstra basket rajin, tapi setelah beberapa belakangan ini kok dia sudah mulai jarang latihan lagi. Malah saya dengar anak itu mau mengundurkan diri. Seperti itu Pak. Oh gitu ya Pak Edi. Dari percakapan ini apa yang ingin Pak Edi lakukan dari hasil percakapan ini? Ingin dilakukan sama Pak Edi? Maksudnya begitu Pak Edi. Iya Pak Yanto. Saya ingin anak tersebut bisa aktif lagi seperti dulu sewaktu dia ikut ekstra basket masih kelas 10 dulu, seperti itu. Maksudnya Pak Edi, anak itu sudah lama tidak ikut basket, Pak Edi ingin anak itu aktif di kegiatan basket lagi, maksudnya begitu Pak. Dan kira-kira apa langkahnya Pak Edi? Ya, saya bingung sih, kira-kira
tindakan apa yang ingin saya lakukan. Terus saya sampai meminta temennya untuk mengajaknya latihan. Nah, saya ajak bicara aja Pak ya, terus supaya saya tahu apa permasalahannya, kenapa kok jarang sekali latihan. Menurut Pak Edi, pengamatan Pak Edi ini ya, Yeah. dalam maksud skala gimana skala keaktifannya anak itu Pak Edi? Yang dimaksud kategori aktif itu sebenarnya menurut saya ya, dia rajin berlatih, terus semangat gitu Pak. Jadi saya ingin anak itu sudah aktif lagi seperti sebelum-sebelumnya. Itu seperti itu. Level aktif tuh misalnya 10 Pak Edi. Dalam rentang berapa anak itu sekarang? Ada kandang pakai skala 10. Kira-kira dalam rentang gimana? Berapa? Menurut analisa saya Pak ya, anak itu kalau sekarang bisa dikatakan level 4 atau 5 gitu. Saya cenderung ke 4 sepertinya. Menurut analisa saya itu seperti itu. Menurut Pak Edi ada di level 4. Yeah. Pak Edi pinginnya anak itu bisa di level berapa? Harapan saya sebenarnya 7 sudah Pak. 7 itu sudah bagus ya, enggak muluk-muluk sampai 9 atau 10. Enggak, 7 aja sudah cukup. Jika anak itu sudah berada di level 7, dia menurut saya sudah cukup. Baik. Menurut Pak Edi, tindakan apa yang bisa lakukan Pak Edi lakukan supaya anak itu kembali ke level 7 seperti yang ingin Pak Edi lakukan? Gini, dengan melihat kondisi sekarang jadi kalau melihat kondisi anak itu di sekarang ini level 7, sebenarnya ini yang saya pikirkan mungkin yang bisa saya lakukan. Saya akan memanggilnya dan saya ajak bicara gitu. Terus saya akan memanggilnya juga, kenapa dia begini, kenapa kok jarang sekali latihan. Dengan begitu saya tahu akar permasalahannya. Gimana Pak Edi? Pengamatan Pak Edi, anak itu sukanya dilakukan gimana? Menurut saya sih anak itu saya ajak bicara santai dulu Pak. Mungkin tidak langsung pada pokok permasalahan sih. Misalnya ketemu di kantin atau gimana gitu. Itu yang harapan saya sih. Jadi saya berbicara dulu tapi tidak langsung permasalahan. Itu gitu seperti Pak itu. Itu boleh juga yang pendekatan bisa jadi seperti bisa itu. juga yang dilakukan Pak Edi. Kira-kira sih kapan Pak Edi bisa mengerjakan hal ini? Insya Allah 2 hari lagi ya, 2 hari lagi sewaktu saya kosong karena tidak ada jam ngajar saya Pak. 2 hari lagi itu ada jam kosongnya. Doakan ya Pak ya, semoga apa yang saya lakukan berjalan dengan baik. Menurut Pak Edi apa yang bisa dikerjakan duluan Pak Edi? Bicara dengan anak itu atau gimana? Sebaiknya saya bicara dulu Pak dengan anak itu. Ini Pak Edi, kita sudah ada di penghujung acara. Apa yang ingin Pak Edi dapatkan dari pembicaraan ini? Iya Pak, sebelumnya saya kan bingung nih, saya mau ngapain,
Tapi dari percakapan kita tadi sepertinya saya menemukan solusinya. Saya akan ajak berbicara anak itu santai-santai aja dulu, pendekatan, baru nanti saya masuk ke titik permasalahannya. Supaya nanti juga saya juga kunjungi orang tuanya. Baiklah Pak Edi, saya ingin mendengar laporannya dan bagaimana ceritanya minggu depan. Makasih banyak Pak Edi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Yanto atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tris, tadi Pak Tris sudah melakukan coaching, Pak Tris sebagai coach, kemudian Pak Edi sebagai coachee. Sekarang kita melakukan pasca observasi, Pak Tris. Gitu. Dari pasca observasi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan, Pak Tris? Pada saat coaching kali ini saya menggunakan alur cerita Pak. Yang pertama tujuan, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga membuat coaching mengumumkan permasalahan dan bagaimana mencari solusinya dari masalah itu. Demikian Pak. Oke, berarti dari proses coaching tadi yang dilakukan antara Pak Edi dengan Pak Tris, bahwa sudah melalui proses tirta nggih Pak Tris seperti itu. Berarti sudah melakukan proses coaching dengan tirta berarti Pak Tris seperti itu nggih. Seperti itu nggih. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak Tris? Yang lebih ingin kami kembangkan bagaimana mengembangkan alur cerita sehingga kita dapat mengembangkan permasalahan ini lebih luas lagi. Demikian Pak. Oh gitu. Baik, dari proses pasca observasi berarti selesai proses coachingnya. Terima kasih Pak Tris untuk pasca observasinya. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah kabar saya baik. Sebaliknya gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, sebelum melakukan coaching Ya. Ntar lagi ada beberapa hal yang mau saya bicarakan. Yang pertama tentang rubrik. Ya. Jadi rubrik penilaian, terus baik Bapak pada pengamatan coaching kali ini nanti coach dan coaching akan saya amati sesuai rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apa belum? Ya. Nah, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coach, terus bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Siap. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, Siap ya. Nah, jangan lupa juga diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nggih. Nah, Siap. Pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Edi, yang ingin saya kembangkan di proses coaching yaitu present, hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Edi, seperti itu. Baik. Yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Baik, untuk proses coaching untuk kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Edi, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini?
Indikator yang saya inginkan, adalah, di dalam proses coaching yaitu bagaimana seorang coach itu menemukan, Nggih, solusi atau langkah-langkah dalam, nggih, mengatasi permasalahan baik. yang diungkapkan oleh coach, Pak, seperti itu. Ah, gitu. Demikian observasi kita, Pak, ya, kali ini untuk melakukan silahkan Bapak lakukan coaching terhadap coaching. Oke, terima kasih Pak Edi untuk, Sama-sama. pra-observasinya. Terima kasih. Monggo Bapak. Siap Pak Izin. Edi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tris. Ini Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iya. yang ingin saya sampaikan Pak seputar permasalahan yang kemarin Pak. Ya, kira-kira, permasalahan apa yang, ingin, ungkapkan di proses observasi kita di proses coaching ini, Pak Tris? Silakan Pak Tris mengungkapkan kira-kira apa yang ingin diungkapkan oleh Pak Tris. Begini Pak, kemarin itu ada permasalahan di kelas saya. Iya, Sebenarnya awalnya itu ada anak yang kehilangan uang. iya, Saya waktu itu meminta anak-anak itu berbicara jujur. iya, Gimana bahwa siapa berbicara jujur kalau uangnya siapa yang tahu uangnya itu ditemukan siapa silahkan dikembalikan. Begitu Pak awalnya permasalahannya Pak. oh gitu. Jadi yang diungkapkan Pak Tris, tentang kehilangan uang yang di, sekolah, kemudian tidak ditemukan siapa yang mengambil atau bagaimana gitu. Di kehilangan ini, seberapa banyak uang yang hilang gitu loh, Pak? Uangnya untuk anak SD ya Pak itu relatif banyak, uangnya lebih dari 100.000. Waktu itu memang kebetulannya anak itu berjualan di kelas. Gini Pak, ketika anak-anak suruh jujur, saya suruh kembalikan. Akhirnya saya melihat anak yang mengembalikan uang dengan cara uang itu dilempar ke bawah. Iya, iya. Itu kejadiannya Pak. Baik, di sini Pak Tris menginginkan anak-anak jujur, kemudian uang itu sudah ditemukan, kemudian dari, pengamatan Pak Tris, kejujuran itu kalau kita menginginkan kalau jujur itu level 1 sampai 10 ya Pak Tris gitu. Iya. Inginkan paling enggak kita 10 gitu loh, misalkan anak-anak memang benar-benar jujur gitu loh. Dari analisa Pak Tris sendiri dari level 1 sampai level 10 kira-kira kejujuran yang sudah ada di anak-anak kira-kira di skala berapa atau di level berapa, Pak? Saya anggap sebenarnya Pak, kejujuran mereka masih di level angka 6. Saya sudah berusaha mengajarkan mereka tentang budaya positif di sekolah, tentang kejujuran, bahwa arti kejujuran. Tetapi harusnya pihak anak yang kehilangan, yang menemukan uang harusnya dikembalikan secara jujur. Iya, Bukan dia itu melempar ke bawah. iya, iya. Nah, di sini ada permasalahan muncul baru Pak dari Oke, permasalahan itu. Baik, tadi Pak Lis mengatakan masih level 6. Kira-kira untuk meningkatkan level itu anak-anak bisa memang benar-benar jujur, apa yang akan dilakukan Pak Tris untuk menaikkan anak-anak itu memang sepenuhnya jujur dan berani mengungkapkan dengan kejujuran? Menurut gini Pak, ini mereka menganggap saya masih kurang jujur karena saya sebenarnya melihat kejadian itu bahwa ada anak melempar uang. Harusnya uang itu dikembalikan secara baik-baik. Jadi itu dikembalikan bahwa dia menemukan uang di mana dikembalikan secara baik, bukan dilempar dengan seakan-akan itu menyalahkan temannya Pak. Seolah-olah itu yang terjadi Pak dari kejadian itu Pak. Oke, dari pernyataan Pak Tris bahwa menginginkan dengan kejujuran itu anak-anak bisa jika menemukan itu mengembalikan secara langsung gitu ya Pak Tris? Iya. Nah, dari keinginan Pak Tris seperti itu, langkah Pak Tris untuk menjadikan anak bisa mengembalikan secara langsung bagaimana Pak? Saya sebenarnya tidak tahu Pak permasalahannya itu gimana uang itu kok bisa ada di tangan seseorang anak. Itu yang kejadiannya. Sebenarnya saya tidak ingin anak-anak itu dipermalukan dengan kejadian itu. Kalau saya urus pada hari itu akan ada anak yang dipermalukan. Saya rencananya sebenarnya akan memanggil anak-anak yang terlibat
itu dalam keesokan harinya tanpa sepengetahuan orang lain. Oh Biar gitu anak ya. itu sebenarnya. Tapi kejadiannya itu malah kemana-mana Oh gitu. karena Hmm. ada orang tua yang tidak terima Iya. anaknya itu dianggap mengambil uang. Padahal saya tidak menuduh anak itu mengambil uang. Itu Iya. ceritanya, Pak. Berarti langkahnya sudah Pak Tris simpulkan bahwasanya melakukan secara tersendiri gitu loh Pak Tris. Iya, Jadi betul. pernyataan Pak Tris seperti itu ya gitu loh. Baik Pak Tris, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang sudah didapat oleh Pak Tris dari permasalahan yang sudah Pak Tris ungkapkan kepada saya seperti itu? Saya sebenarnya ingin anak itu diketemukan, Pak. Awalnya sebenarnya begitu. Dari sana saya ingin mengajarkan anak-anak tentang budaya positif kejujuran. Bagaimana anak-anak itu menyikapi sikap jujur Iya. terhadap satu kejadian. Jadi tidak saling melempar-lempar batu. Demikian, Pak. Ya, karena ini sudah ada orang tua yang terlibat, saya mohon bisanya bantuan kepala sekolah itu pihak sekolah untuk paham masalah ini. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana cerita ini, Pak. Demikian, Pak, yang saya harapkan. Baik, terima kasih Pak Tris. Kemudian yang Pak Tris rasakan setelah sharing dengan saya tentang permasalahan itu apa yang dirasakan Pak Tris? Saya lebih plong, Pak, hari ini, Pak, bahwa pihak sekolah itu bisa menerima apa yang kita terima sebagai budaya positif, bagaimana posisi guru sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum. Memang ada pihak-pihak yang mengharap saya bisa menghukum pihak yang bersalah, tapi itu berarti kita melebeli anak, Pak. Itu kurang bagus bagi masa depan anak. Itu yang saya harapkan dari kejadian ini, Pak. Terima kasih Pak Tris, karena waktu kita akhiri untuk sharing ini. Kemudian nanti kalau jika ada sesuatu lagi Pak Tris, permasalahan apapun dari Pak Tris, kita bisa sharing bersama Pak Tris, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tris. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Bapak tadi sudah melakukan coaching. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Ya, baik. Terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik. Dari indikator yang saya lakukan dari proses observasi di dalam coaching, saya sudah melakukan alur tirta Pak Edi, yang dimana alur tirta itu sudah ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Jadi saya sudah melakukan itu di dalam alur tirta dengan coaching Pak Edi, seperti itu. Baik Bapak. Betul sekali. Yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana cara saya memahami coaching dengan proses tirta lebih baik lagi Pak Edi, seperti itu. Itu Pak Edi yang ingin kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya Pak Edi, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sudah Sama-sama, Pak Edi. melakukan coaching dengan baik. Terima Sampai kasih, ketemu kembali. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Yanto. Gimana kabarnya hari ini Pak Edi? Baik. Kita rencana hari ini melakukan kegiatan praobservasi. Sebelum kita melakukan percakapan praobservasi hari ini, sebagai awal diskusi mengenai rubrik penilaian sudah kita sesuaikan dengan alur tirta dan bagaimana menanggapi pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Adapun prinsip coaching kali ini adalah bagaimana menjalin kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan yang pertama Pak Edi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan
dalam kegiatan coaching kali ini, Pak Edi? Yang akan kita kembangkan pada proses coaching kita kali ini, yang jelas pertama kehadiran, Pak, menghadirkan diri seutuhnya, Iya, Pak. mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Pak. Secara spesifik, Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses pra-observasi ini? Secara spesifik saya cenderung ke mendengarkan aktif Bapak dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan agar Bapak dalam proses pra-observasi ini berjalan dengan baik? Pada coaching kali ini saya harapkan coach sendiri mampu menemukan solusinya sendiri, Pak, menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai harapannya. Seperti itu, Pak. J. Demikian, Pak, pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan proses pra-observasi bersama coach. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Chandra, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Edi. Sebaliknya gimana, Pak Edi? Alhamdulillah. Sepertinya ada yang mau disampaikan ini Pak Chandra. Nah, apa nih yang Pak Chandra mau sampaikan? Ya Pak Edi, ini ada ada sedikit undang-undang yang ingin saya sampaikan ke Pak Edi, gitu. Yaitu sekarang pembelajaran sudah paradigma baru, kemudian selama ini di lembaga saya yang saya amati ya Pak Edi, itu kok teman-teman guru itu masih konvensional gitu dalam proses pembelajarannya gitu, masih menggunakan ceramah, gitu. Padahal ini sudah ada paradigma baru, kok tidak ada perubahan gitu, seperti itu. Oh gitu. Setelah saya dengar cerita Pak Chandra tadi nih ya, capaian apa yang ingin Bapak harapkan? Ya, capaian yang ingin saya harapkan adalah teman-teman sejawat di dalam lembaga saya itu harus bisa atau bisa menggunakan pembelajaran paradigma baru, mungkin bisa menggunakan seperti proyektor atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih bergerak pada murid, seperti mungkin bisa menggunakan Google Form, bisa juga bisa menggunakan quizzes yang sekarang lagi booming ya Pak, seperti itu. Lagi ngetren sekarang seperti itu. Jadi yang saya inginkan itu, jadi biar pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa memang seutuhnya bisa dilakukan, tidak hanya satu dua guru, tapi semua guru itu bisa melakukannya seperti itu. Ya. Jadi Bapak berharap guru-guru di sekolah Bapak bisa memanfaatkan IT gitu ya. Betul. Dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk mencapai itu, langkah Pak Chandra apa yang akan dilakukan? Langkah saya yang akan saya lakukan jika untuk mencapai pembelajaran yang menyesuaikan dengan paradigma baru, saya kira saya akan melakukan kegiatan seperti halnya komunitas, mengatur komunitas sekolah, kemudian sharing bersama di situ, saling memberikan pengetahuan, saling mengisi pengetahuan baru tentang pembelajaran sesuai dengan paradigma baru yang menggunakan atau yang berbasis dengan IT seperti itu. Jadi seperti itu Pak Edi yang akan saya lakukan. Jadi kegiatannya seperti itu, yang untuk meningkatkan bahwa teman-teman itu bisa bisa menggunakan pembelajaran sesuai dengan paradigma baru seperti itu. Itu yang saya inginkan. Ya, boleh juga sepertinya. Tapi saya tanya dulu nih. Boleh. Kalau menurut analisa Pak Chandra, pembelajaran yang berbasis IT itu yang bagaimana? Pembelajaran yang berbasis IT, saya kira pembelajaran yang bisa menggunakan layanan dari Google, bisa
bisa menggunakan proyektor, bisa Iya. menggunakan PPT, atau juga bisa menggunakan Google Form atau Quizy seperti itu. Jadi atau bisa juga bisa menggunakan apa namanya edugame, edukasi Oh, game-game ya yang ya, oke. mendidik, iya gitu loh, Oke. pendidikan atau pembelajaran Heeh. yang menggunakan game-game yang sudah ada yang sekarang gitu seperti itu. Gitu. Oh gitu. Nah, jika sudah seperti itu, anggaplah itu masuk level 10 nggih, Pak ya. Iya, betul. Anggaplah kita anggap itu level 10 dah, Iya. puncak. Nah, menurut analisa Bapak, guru-guru di sana sekarang ini berada pada posisi level berapa? Jika ini direntangkan 1 sampai 10. Iya. Nah, di sana guru-gurunya itu masuk kategori level berapa menurut analisa Bapak? Baik, kalau setelah saya amati, kemudian saya analisa, Nggih. level yang dari 1 sampai 10 itu bisa masuk ke level 5 lah Pak Edi. Seperti masih level 5 karena ada beberapa yang belum mengerti tentang itu, kemudian juga ada yang sudah mau pensiun juga seperti itu Pak Edi. Jadi kalau saya analisa jadi masih di level 5 lah Pak Edi, seperti itu. 5 ya. Wah, baik. Menurut analisa Bapak tadi di level 5 ya. Iya. Harapan Pak Chandra, harapan ya, Iya. guru-guru di sekolah Bapak itu naik ke level berapa yang Bapak harapkan nanti? Iya. Jika kegiatan di komunitas, kegiatan sharing sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, kalau sudah berjalan, saya harapkan dari level 5 itu bisa naik ke level 8 lah Pak Edi. Karena dengan proses kita sharing di dalam komunitas itu, jadi ke level 8-an lah seperti itu. Oke, level 8 ya? Ya, level 8. Nah, melihat kondisi guru-guru di sana seperti itu, tindakan apa yang bisa Pak Chandra lakukan untuk membantu guru-guru supaya bisa naik ke level yang sesuai Pak Chandra inginkan, level 8? Iya. Yang jelas saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah selaku pimpinan lembaga, kemudian pendampingan individu, di dalam di dalam belajar atau sharing bersama tentang pembelajaran paradigma baru seperti itu. Karena disitulah yang mudah yang bisa saya lakukan. Jika nanti menggunakan pendekatan yang lain atau pendekatan seperti mentoring, itu kan juga persiapannya panjang, kemudian harus mendatangkan mentor. Yang jelas menggunakan pendampingan individu seperti mungkin coaching, saling sharing seperti itu di dalam sebuah komunitas seperti itu Pak Edi. Saya kok pingin tahu nih, penasaran gitu ceritanya. Nah, menurut pengamatan Pak Chandra, guru-guru di sana yang paling pas menggunakan strategi apa dari beberapa strategi tadi yang Bapak Chandra sebutkan supaya harapan atau keinginan Bapak tercapai dalam artian skala prioritas gitu Bapak? Saya akan dalam skala prioritas saya akan melakukan pendampingan individu. Pendampingan individu. Pendampingan individu itu akan saya lakukan bisa di dalam sebuah komunitas atau nanti di jam-jam di luar pembelajaran. Nanti kita sharingin seperti itu. Jadi saya fokuskan di pendampingan individu seperti itu. Gitu ya. Iya. Yang akan Pak Chandra lakukan gitu ya. Iya, betul Pak Edi, yang saya lakukan. Kapan nih Pak Chandra akan melaksanakan rencana Bapak itu? Karena ini sudah pembelajaran paradigma baru sudah berjalan, yang pasti segera mungkin. Cuma nanti saya akan membutuhkan sebuah waktu tertentu Pak Edi. Misalkan di hari Sabtu
Atau misalkan setelah jam-jam pulang kan masih ada waktu beberapa jam untuk saling sharing gitu, seperti itu Pak Edi. Baik Bapak. Nah, kita sekarang ada pada ujung acara ya. Iya. Dari percakapan kita ini. Nah, apa yang kira-kira Bapak dapatkan? Sebelumnya terima kasih Pak Edi dengan saya sharingkan gitu loh. Saya sharingkan apa namanya dari sesuatu situasi saya gitu kan. Iya. Akhirnya saya dapat menemukan bagaimana caranya kegiatan pembelajaran itu tidak hanya konvensional gitu, tapi sudah sesuai dengan pembelajaran paradigma baru gitu. Terima kasih Pak Edi sudah mau gitu saya ajak sharing tentang hal ini. Baiklah kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Atau saya ingin tahu ceritanya. Makasih banyak Bapak. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya setelah Bapak melaksanakan untuk harapan-harapan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bapak. Pak Edi tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak Chandra tadi. Sebelum penutupan Pak, ada akan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan coaching yang kita kali ini. Apa saja yang telah Pak Edi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan Pak? Baik Pak. Tadi yang saya dalam melakukan coaching dengan Alur Tirta Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab, sehingga alur tersebut menggali kunci, menemukan solusinya. Oke Pak Edi, saya selaku observer tadi Pak Edi sudah berjalan dengan baik. Proses Alur Tirta sudah sesuai dengan yang kita harapkan, dan juga Pak Edi sudah berusaha menggali potensi dari seorang coach dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Pak Chandra, sehingga Pak Chandra bisa menemukan masalah dan menggali potensi yang dia miliki melalui 3 prinsip Pak Edi: kemitraan, berpikir kreatif, dan menggali potensi. Terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Edi selanjutnya dari kegiatan coaching ini kali ini? Menurut saya dengan memahami kucing, tentunya dengan proses kita yang lebih baik lagi. Itu Bapak. Ya, itu terima kasih Pak Edi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coach observasi lagi secara baik, coaching secara baik. Sama-sama. Dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.